Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Inki Charlie itu Inki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini, tidak kurang satu apapun juga ya. Oke, teman-teman semuanya, kalau kemarin kita sudah nge-review First Tech yang dual band, kemudian single band UHF. Nah, kali ini tetap masih single band UHF teman-teman. Kalau kemarin satu HT-nya, sekarang HT-nya satu box 2 biji teman-teman. Oke, ini adalah First Tech FT42X. Kalau kemarin FT80, FT40, sekarang 42. 42 artinya ada dua teman-teman. Mungkin ya seperti itu 40, tapi karena ada dua jadi 42. Kalau kemarin 40 single ya, cuma satu. Ini sekarang ada dua. Tapi jelas tipenya mungkin beda teman-teman ya. Model HT-nya mungkin beda. Tapi nanti seperti apa kita lihat sama-sama ya. Oke teman-teman, sebelum kita nge-review produknya, kita seruput dulu kopinya. Kita seruput dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seruput lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah teman-teman kita seruput. Sekarang kita akan nge-review produknya yang ada di depan kita. Ini dia First Tech FT42X. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia di depan kita ada HT-nya First Tech FT42X UHF transceiver. Kita coba lihat boxnya kiri kanan. 42. Mungkin di sini atau di sana. Nah, itu dia. 42X power 2 watt. Oke. Jadi di sini ada dua serial number ya. Ada dua serial number, berarti ada dua HT. Kita buka aja. Kita unboxing. Apa aja yang kita dapat dari First Tech ini? Ya, seperti biasa kita dapat kartu garansi teman-teman ya. Ini kartu garansi seperti ini kita dapat. Kemudian, kenapa ini ya? Kok kameranya ada sedikit ya teman-teman, berbayang-bayang. Ya, mudah-mudahan enggak lagi ya. Ya masih, cuman enggak terlalu ya. Mudah-mudahan enggak terlalu. Oke teman-teman, mohon maaf ini kameranya kenapa ya? Dan apa-apa. Kemudian di sini ada panduannya ya. Panduannya kertas panduan ya. Jadi seperti ini, udah bahasa Indonesia semua teman-teman ya. Udah bahasa Indonesia semua. Di situ ada pengenal fungsi, rentang frekuensi, kemudian yang lain-lainnya. Oke. Nah, ini HT-nya di sini ya teman-teman ya. HT-nya yang bisa kita lihat di sini ada dua ya. Nah, kalau kita lihat sih secara tidak langsung ini sama dengan WLAN KD UV1 ya, seperti ini. Kita bisa lihat teman-teman ya, sebenarnya WLAN KD UV1 yang sama persis ini. Ya, gitu ya. Oke. Tuh, persis ya teman-teman. Ya sama, cuman mereknya aja beda. Kemudian ada dua ya, sama ini udah dikasih ini ya teman-teman, dikasih apa namanya? Belt clipnya di sini ya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, baterainya ada di sini nih. Nah, ini dikasih tali juga pengikat, keren ya, warna orange. Dikasih dua kabel Type A to Type C. Ini juga keren, warnanya hijau seperti itu. Enggak seperti biasanya hitam-hitam biasa, ini hijau ya. Kemudian dikasih, nah ini juga keren juga, beda ya. Nah, ini dua langsung USB di situ untuk ngecas. Di sini powernya tetap 1 ampere 5 volt. Ya, dibagi dua teman-teman. Nice. Jadi nggak susah-susah lagi ya. Anda rebutan untuk ngecas. Satu ini bisa untuk ngecas 2 HT ya, karena dikasih juga dua kabel Type C-nya ya untuk ngecas. Nah, ini kita taruh dulu. Nah, kemudian ini baterainya kita buka aja dulu ya.
Jadi baterainya ini sama dengan yang kemarin FT40, bisa kita ganti baterainya ini. Taruh dulu. Nah, ini mungkin ini juga kita lepas dulu ya. Ini bel clipnya lepas aja dulu. Nah, ini kita taruh aja dulu di sini. Karena kita nggak make ya, supaya masang baterainya juga cepat. Karena buka lepas baterainya itu kalau ada tutupnya itu agak susah ya. Kita taruh dulu, kita singkirkan dulu ya. Nah, ini dia. Jadi seperti ini teman-teman ya. HT-nya dapat 2, kemudian baterainya juga 2 ya. Nah, kemudian kita buka dari sini. Ini ada cenilannya itu. Oh, ini cenilannya, tanda panahnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Sama kita buka juga. Ya, mudah-mudahan baterainya masih penuh ya. Kita belum ngecas ini. Nah, ini masukin seperti ini, ada tandanya itu ya, masukin. Kemudian pasang lagi, gampangnya kayak masang HP-HP jadul gitu ya. Tinggal tekan-tekan aja, udah ngelok. Ini juga sama. Nah, itu ya tulisannya apa tadi? Tulisannya first take ya, FT42. Nah, baterainya 1500 mAh teman, 3,7 volt. Kita pasang. Ini sebenarnya radio HT ini menjadi favorit sebenarnya teman, favorit buat teman-teman semua. Karena ini sangat kecil, ya nggak terlalu tipis juga, tapi pas lah ya, tipisnya tuh pas ya, compact, kemudian gampang dibawa ya. Dan ini ada di sebelah kiri itu ada tombol volume up down dan tombol PTT. Kemudian di atas ini juga sama. Sorry, di sebelah ini bukan volume ya, ini untuk channel up down maksud saya. Ini channel up down, kemudian ini tombol on off sama volumenya yang di sini. Kita coba hidupin ya. Nah, channel 2 ini kalau channel 1. Channel 1 ya. Oke. Jadi seperti teman, kalau di sebelah kanan, nah dia dicas itu pakai. Nah, ini yang bedanya, kalau yang sebelumnya dia USB-nya yang lama ya, micro ya. Kalau ini sudah Type C semua nih. Ini lebih modern ya. Nah, ini untuk datanya ya, sini. Bisa untuk data, juga bisa untuk mikrofon sama headphone. Jadi sekarang udah modern teman-teman, udah ini ya. Tuh udah Type C. Kalau biasanya ada yang bukan belum Type C, yang Type C yang C170 ya, itu seperti itu. Kalau yang ini yang C1 itu rata-rata ya belum Type C, tapi ini alhamdulillah udah Type C yang sekarang ya. Oke, yang dari Fastech ini kita coba aja. Nah, itu kita coba nih, saya deketin untuk mikrofonnya ya, biar bisa mendengar di situ. Nah, kita coba ya. Nih kita volumenya di 12 ya, 10 aja ya sebenarnya. Coba 10 ya sini. Ini untuk berisip ya. Tes 1 2 3 3 2 1 dicoba 1 2 3 tes 1 2. Tes 1 2 3 3 2 1 dicoba 1 2 3. Jadi sama-sama 12 coba ya. Nah, volumenya 12. Tes 1 2 3 3 2 1 dicoba 1 2 3. Tes 1. Tes 1 2 3 3 2 1. Tes 1 2 3 3 2 1 1 2 3. Nah, kita akan coba cek untuk kekuatan sinyalnya teman-teman ya. Kekuatan sinyalnya seperti apa? Kita akan tes ya. Ini kita bandingin dengan radio apa ya? Ya yang kemarin ya, yang kemarin FT40 ya. FT40 itu ya kurang lebih 1,5 watt ya. Nah, kita mau coba tes powernya ya teman-teman. Apakah dengan FT40 ini, dengan FT40 ini dia sama ya. Ini coba sama enggak ya? Oh, sama teman. Jadi tipe Fastech-nya itu bisa masuk nih.
udah bisa masuk ya sama frekuensinya. Oke, kita coba dulu ya tes ini powernya. Kemarin 1,5 watt kita coba tes, kita pulin ya di sini di 50. Kalau udah sama berarti nanti dia 1,5 watt ya. Nah ini kita coba dulu yang ini, coba ya. Oh lebih besar teman-teman, jadi saya coba dulu, saya turunin lagi biar kelihatan skalanya ya di sini ya. Saya turunin di 30 aja ya, 30 di sini 30, biar kita ketahuan bedanya nanti dengan yang ini. Nah ini kita coba, jadi ketahuan bedanya nanti. Nah ini yang FSCOM yang FSTech yang FT42 lebih besar teman-teman ya, tuh dia lebih besar 2 watt ini ya. Kita coba yang ini sama teman-teman, wah ini lebih besar lagi ya, ini lebih besar lagi. Kita coba yang ini, tuh kan dia di situ ya teman-teman ya, di situ nih. Coba lagi, nah di situ 30 dia nggak sampai 40 ya, dari 38 ya sekitar itu. Kita coba yang ini, udah 40 lebih ya, hampir 50. Coba yang ini sama hampir 50 ya, kurang sedikit 50. Jadi lebih besar yang ini teman ya. Untuk power lebih besar yang FT42 dibandingkan yang FT40. Tapi kalau dilihat dari bentuknya itu keren yang FT40 ya. Nah itu mungkin hanya sekedar frekuensi aja mungkin ya, karena frekuensi bisa saja untuk yang FT40 ini karena antenanya agak panjang ya, frekuensinya harusnya di atas ya, ini di bawah, jadi dia lebih matching. Bisa pengaruh di situ teman-teman, antena ya. Jadi antena itu mempengaruhi kekuatan sinyal gitu ya. Jadi contoh aja ya, kalau kita coba nih, sekarang saya coba yang Ginota ya. Ginota ini nih, ini 3 watt saja teman-teman ya. Ini 3 watt, tapi bisa saja dia powernya lebih besar ya. Nah ini dia low power. Coba kita keempat ya, coba ya 4. Berarti sama dengan ini teman-teman nih. Ini 4 juga udah high loh. Ini 3 watt ya. Tuh teman, masih gede ini ya. Oh luar biasa berarti kan. Nih bisa lihat ya. Oh enggak sama ya, tuh sama teman-teman, karena ini berubah lagi ukurannya. Tuh sama ya. Nih. Oh ini belum dihidupin. Tunggu dulu. Masih 40. Ini kita hidupin. Itu juga 40. Dihidupin. Ini pasti di bawah 40 nih. Ya kan 30. Jadi ini bisa 3 watt teman-teman. Berarti ini ya 3 watt kira-kira 2 watt, ini sama ya gedenya teman-teman. Kuat banget ini berarti ya. Untuk yang FSTech ini kuat ini. Pancarannya kuat teman-teman. Jadi mungkin antenanya sesuai dengan frekuensinya yang digunakan. Jadi maksimal dia. Jadi buat teman-teman kalau yang memang suka dengan kegiatan event organizer dan segala macam, ini sangat sekali ya, worth it sekali kita gunakan, bisa digunakan. Dan ini carikan frekuensi yang PMR teman-teman ya, di PMR supaya tidak mengganggu frekuensi yang lain. Jadi ini sangat worth it sekali karena cukup murah, dapat 2. Nanti link pembeliannya kita tetap tampilkan di deskripsi video ini. Jadi buat teman-teman, ini alternatif yang cukup oke untuk Anda misalnya bersama keluarga, atau mungkin di restoran, ataupun mungkin event organizer ya, mungkin yang panggung di panggung, kemudian di tempat-tempat yang memang diperlukan untuk komunikasi singkat. Ini cocok sekali ya. Bisa 500 meter itu dengan hambatan masih bisa teman-teman ya. 300, 400 itu masih bisa dengan hambatannya. Kalau tanpa hambatan jauh teman-teman, bisa 1 kiloan ya. Tanpa hambatan bisa lebih malah ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya review kita, karena ini
Udah Type-C loh teman-teman ya, jarang-jarang dapat Type-C nih, yang model seperti ini yang C1 ya. Apakah ini pakai C1 nanti kita akan sampaikan di video berikutnya, karena saya belum coba. Kalau bisa pakai chip, kemudian bisa pakai program C1, maka ini sangat worth it banget. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai Verstec FT42X. Jadi kalau teman-teman mau cari HT kecil yang fungsional untuk komunikasi di acara-acara event ataupun ajang-ajang keluarga yang jaraknya nggak jauh, ini bisa teman-teman menjangkau sekitar radius 100 meter sampai 500 meter dengan hambatan ya. Itu bisa teman-teman. Kecuali lantai ya. Kalau berlantai misalnya di hotel lantai 1 sampai lantai 10, nah itu yang agak sedikit bermasalah teman-teman, karena lantai itu kan naik ke atas pancaran. Kalau pancaran kan dia rata ya. Jadi seperti ini misalnya, ini antena dan antena, dia mancarnya akan ke sini tentunya, bukan ke atas sana. Jadi kalau kita misalnya satunya di bawah, satu di atas, di lantai satu lantai 10, nah itu yang agak kesulitan teman-teman. Tapi kalau yang satunya di lantai 1 dan dia luar, kemudian lantai 10-nya di dalam, itu kemungkinan besar masih bisa. Tapi kalau sejajar seperti ini, yang satunya lantai 1, yang satunya lantai 10, ini kan ada tembok-tembok, kemudian ada lantai ya. Dan lantai itu bukan murni lantai saja, tapi lantai kan pasti ada tulangan-tulangannya, ada besi-besinya atau ada apanya. Jadi itu merupakan hambatan sinyal untuk bisa sampai di atas teman-teman. Itu yang mempengaruhi kalau di lantai tingkat ya. Tapi kecuali ada repeater bisa. Kalau menggunakan repeater bisa teman-teman, karena repeater itu pasti stasiunnya ada di luar dari hotelnya seperti itu. Nah, itu yang mungkin menjadi kendala. Kadang-kadang teman tanyakan berapa kilo jangkauannya. Nah itu standarnya itu apa, kita belum bisa menentukan standarnya teman-teman. Nah paling tidak ya saya bilang tadi, kalau tempatnya rata flat kemudian ada hambatan, itu paling tidak 100-500 meter. Tapi kalau flat tidak ada hambatan, bisa 1 kilo lebih teman-teman kalau ini ya, karena ini sekitar 2 watt lebih ini tadi kita ukur ya, dengan field strength meter dengan GP358 itu sama teman-teman. Jadi artinya ini powernya besar ya, powernya lumayan dibandingkan yang FT40. Dan semoga ini bermanfaat, sehingga teman-teman kalau nyari HT tentunya pingin jaraknya oke, tapi harganya murah. Nah ini juga satu jawabannya dari Verstec FT42X. Oke, sekian dari saya. Hingga cari itu yang gini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye bye.